Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini kami mengambil aplikasi sederhana Ghostmail, yaitu pesan anonim. Sebelum itu, perkenalkan saya Zaskia Putri Safandra dengan akhiran NIM 023. Saya Nel Artama Suma dengan akhiran NIM 009. Saya Flash Excel Saputra Tangkidi dengan NIM akhiran 021. Saya Rendra Akbar Fauzi dengan NIM akhiran 024. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi yang kami bawakan. Lanjut ke latar belakang, yaitu mahasiswa sering menghadapi berbagai masalah kampus, namun banyak yang enggan menyampaikannya karena takut dihakimi atau diketahui identitasnya. Akibatnya, banyak keluhan tidak tersampaikan dan tidak ditangani. Untuk itu, dibuatlah aplikasi kotak surat anonim kampus sebagai media aman dan sederhana bagi mahasiswa untuk menulis pesan secara anonim. Admin dengan akses password dapat membaca, menindaklanjuti, dan menghapus pesan agar pengelolaannya tetap rapi dan rahasia. Aplikasi ini membantu mahasiswa bebas menyuarakan pendapat sekaligus memastikan setiap keluhan dapat diproses dengan baik. Selanjutnya ada analisis permasalahan, yang dimana mahasiswa sering menghadapi berbagai masalah kampus tetapi enggan menyampaikannya karena takut identitasnya terbongkar, dinilai negatif, ataupun tidak adanya media yang aman. Akibatnya banyak keluhan tidak tersampaikan dan menjadi tidak ditindaklanjuti. Aplikasi kotak surat anonim kampus hadir sebagai solusi dengan menyediakan pengiriman pesan anonim, login admin untuk menjaga kerahasiaan data, fitur melihat pesan untuk memahami isu mahasiswa, dan penghapusan pesan agar data tetap rapi. Dengan fungsi-fungsi tersebut, aplikasi ini menjadi jembatan komunikasi yang aman dan efektif, membantu mahasiswa menyampaikan suara mereka sekaligus memudahkan pihak kampus menindaklanjuti keluhan secara terstruktur. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan algoritma deskriptifnya. Yang pertama itu mulai, terus yang kedua program dimulai dengan menyiapkan sebuah list kosong bernama kotak pesan yang berfungsi untuk menyimpan semua pesan anonim. Yang ketiga, sistem juga menyimpan password admin yang akan digunakan untuk akses, melihat, dan menghapus pesan. 4. Program menampilkan menu utama yang berisi pilihan mengirim pesan anonim, melihat semua pesan khusus admin, menghapus pesan khusus admin, dan keluar dari aplikasi. 5. Jika pengguna memilih menu untuk mengirim pesan anonim, maka program akan menampilkan form input untuk menuliskan isi pesan. Setelah itu, pesan disimpan ke dalam list kotak pesan, dan program menampilkan pesan bahwa pesan berhasil dikirim. 6. Jika pengguna memilih menu untuk melihat semua pesan, program akan meminta password admin. Jika password benar, maka seluruh pesan dalam kotak pesan akan ditampilkan satu persatu. Jika password salah, program akan memberi peringatan bahwa password tidak valid. 7. Jika pengguna memilih menu untuk menghapus pesan, program juga meminta password admin. Bila password benar, program akan menampilkan seluruh pesan yang ada. Lalu meminta admin memilih nomor pesan yang ingin dihapus. Jika nomor yang dimasukkan valid, pesan akan dihapus. Bila tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan. 8. Jika pengguna memilih keluar, program akan menghentikan seluruh proses dan menampilkan pesan bahwa aplikasi ditutup. 9. Proses menu terus berulang sampai pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. 10. Selesai. Oke, kita masuk pada algoritma flowchart yang dimana pertama kita mulai dulu. Pertama, muncul dia tampilan menu, lalu kita memilih input untuk pilihan 1, 2, 3, atau 0. Nah, jika dia dipilih 1, dia akan masuk ke input pesan, dan dimana kita akan memasukkan apa yang kita mau tulis, lalu kita tampilkan pesanan berhasil dikirim, lalu kembali lagi ke tampilan menu. Nah, habis itu jika kita pilih yang kedua, dia masuk di input password. Jika passwordnya benar, maka dia akan masuk muncul tampilan login berhasil. Lalu dia menampilkan semua surat yang sudah diisi tadi yang ada di pilihan 1. Jika passwordnya salah, dia akan masuk ke tampilan password salah dan akan kembali lagi ke tampilan menu. Nah, jika dia menulis angka 3, dia akan masuk ke input password. Jika passwordnya salah, dia akan menampilkan password salah lalu kembali lagi ke tampilan menu. Jika passwordnya benar, dia akan menampilkan login berhasil. Lalu ada menampilkan semua surat anonim. Lalu kita disuruh untuk menginput masukkan nomor yang ingin dihapus. Lalu programnya akan menjalankan hapus pesan sesuai nomor dan dia akan kembali ke tampilan menu. Lalu jika dia pilih lebih dari 3, dia akan tampilkan pilihan tidak valid dan akan kembali lagi ke tampilan 1, tampilan yang pertama, yaitu tampilan menu. Lalu jika kita pilih 0, tampilkan keluar dari aplikasi dan masuk ke breed, lalu di end. Sekian flowchart, terima kasih. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan algoritma pseudocode-nya. Yang mana yang pertama itu mendeklarasi kotak pesan yang berisi tipe data list. Setelah itu admin password yang tipe datanya itu string, yang isinya itu admin 123. Terus pilih nomor yang mana tipe datanya juga integer.
Terus yang terakhir isi atau password itu tipe datanya string. Terus kita masuk ke prosedur kirim pesan. Itu menampilkan kirim surat anonim yang berisi input isi. Terus setelah kita input, itu kita menambahkan isi ke dalam kotak pesan yang isinya tadi list. Nah, setelah kita isi ke kotak pesan, itu akan menampilkan pesan berhasil dikirim. Terus ke fungsi admin login. Fungsi admin login itu bersifat boolean. Terus di dalamnya itu ada menampilkan login admin. Setelah kita login admin, kita disuruh memasukkan input PW. Jika PW-nya itu sama dengan admin password, maka itu akan menampilkan login berhasil. Terus dikembalikan lagi ke true. Nah, else menampilkan jika salah, itu akan menampilkan password salah dan mengembalikan juga ke false. Terus ke prosedur lihat semua pesan. Jika kotak pesan kosong, maka menampilkan belum ada pesan. Nah, jika sudah ada untuk i dari 1 sampai jumlah pesan yang dilakukan, itu akan menampilkan nomor i dan isi pesan ke i dan berakhir. Terus yang selanjutnya prosedur hapus pesan. Menampilkan hapus pesan, terus kita panggil lihat semua pesan. Setelah menampilkan lihat semua pesan, terus kita itu menginput nomornya. Jika nomornya itu lebih dari sama dengan 1 dan nomor itu kurang dari sama dengan panjang kotak pesan, maka itu kita menghapus kotak pesan yang nomor -1. Setelah kita menghapus, kita akan ditampilkan dengan pesan berhasil dihapus. Nah, jika tidak ada pesannya, maka akan menampilkan nomor tidak valid. Nah, program utamanya selama true melakukan tampilan menu, itu ada 1 yang berisi kirim surat anonim, dan nomor 2 lihat semua pesan yang bisa dilihat cuma admin, yang ketiga menghapus pesan yang bisa dihapus oleh admin, dan 0 keluar. Nah, input yang dipilih, jika pilih 1, maka panggil kirim pesan. Jika pilih 2, sama dengan memanggil admin login. Jika true, maka melihat semua pesan. Nah, jika kita pilih sama dengan 3, maka admin login itu akan muncul, dan jika benar passwordnya, maka menampilkan panggilan hapus pesan. Nah, jika kita pilih 0, maka akan menampilkan keluar dari aplikasi dan menghentikan program. Selain itu, akan menampilkan pilihan tidak valid, dan selesai. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk ke kode program. Yang pertama itu ada inisialisasi, yang dimana itu ada kotak pesan berisi list kosong, kemudian ada admin password, yang dimana di sini kita buat admin passwordnya string admin 123. Kemudian kita membuat fungsi kirim pesan yang berisinya. Yang pertama kita isi itu print kirim surat anonim. Kemudian ada isi, variabel isi. Variabel isi itu isinya ada input, yang dimana bakalan diminta tuliskan keluh kesah kamu secara anonim. Selanjutnya isi tadi itu masuk ke dalam list kosong di kotak pesan, yang dimana kotak pesan append itu dia bakalan mengisi list di akhir. Selanjutnya jika sudah berhasil dikirim, maka bakalan terprint pesan berhasil dikirim secara anonim. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi admin login. Pertama itu di print dulu login admin. Selanjutnya pengguna diminta untuk menginput password. Nah, lalu program mengecek apakah password yang kita input sebelumnya itu sama dengan admin password yang kita buat tadi di inisialisasi. Nah, jika sama, program akan print login berhasil, lalu itu dia akan ke menu selanjutnya. Jika passwordnya itu salah, maka program itu akan print password salah dan mengembalikan ke menu awal. Lanjut, yang keempat yaitu fungsi lihat semua pesan. Dimana pertama dev lihat semua pesan itu kita membuat fungsi dengan nama lihat semua pesan. Lalu kita print semua surat anonim. Lanjut kita ke bawahnya ada if not, kotak pesan yang bisa dilihat di situ. If not, kotak pesan mengecek apakah daftar kotak kosong. Not, kotak pesan artinya benar jika list kosong. Lalu jika list kosong, kalau kosong tampilkan tulis belum ada pesan. Lalu dia return untuk menghentikan fungsi dan kembali ke program utama karena tidak ada pesan yang bisa ditampilkan. Lalu ada i sama dengan 1, itu variabel i untuk nomor urut pesan yang dimulai dari 1. Lalu ada for pesan in kotak pesan, melakukan perulangan untuk membaca setiap item pesan yang ada di dalam list kotak pesan. Lalu ada print f string kurung berawal i titik kurung berawal pesan, ada list pesan tutup kurung.
berawal. Nah, itu untuk menampilkan contoh output seperti satu titik isi pesan, habis itu list pesan, artinya mengambil isi teks pesan dari dictionary. Lalu ada i sama dengan tambah sama dengan 1. Setelah satu pesan ditampilkan, nomor 1 ditambah dengan 1. Nah, lalu kita masuk pada yang kelima, fungsi hapus pesan. Yang pertama di mana ada print, hapus pesan itu untuk menampilkan saja. Lalu kita memanggil fungsi lihat semua pesan. Setelah itu kita masukkan, kita bikin variabel nomor untuk integer input, yang dimana kita hanya bisa menginput yang nilainya yang tipe data ya. Yang dimana tipe datanya itu integer. Nah, lalu ada if 1 kurang dari sama dengan nomor, kurang dari sama dengan len kotak pesan. Ini untuk mengecek apakah nomor yang dimasukkan valid ada dalam list nomor minimal 1 atau nomor maksimal jumlah pesan dalam kotak pesan. Nah, lalu ada kotak pesan titik pop, itu yang dalam kurung nomor kurang 1, jadi mana untuk menghapus isi list pada posisi yang dipilih user. Nomor kurang 1 karena indeks dimulai dari 0, sementara user mulai dari 1. Nah, lalu dia print pesan berhasil dihapus. Jika else, print nomor tidak valid. Sekian. Nah, yang selanjutnya fungsi menu. Kita buat dulu fungsinya. Fungsinya itu berisi def menu, terus kita membuat perulangan. Jika true, maka menampilkan print ghost mail, kirim surat anonim, lihat semua pesan, hapus pesan, dan keluar. Nah, kita bisa menginput. Makanya kita membuat variabel pilih sama dengan integer input pilih menu. Jadi kita bisa menginput semuanya itu dengan tipe data integer. Nah, jika kita pilih 1, if pilih sama dengan 1, maka menampilkan kirim pesan. If pilih sama dengan 2, jika admin login itu sudah benar passwordnya, maka menampilkan lihat semua pesan. Terus if pilih sama dengan 3, jika admin login itu benar, maka menampilkan hapus pesan. Nah, if kita pilih sama dengan 0, maka akan terprint keluar dari aplikasi dan langsung terbreak, langsung terselesaikan. Terus else, jika kita print yang bukan dari nomor keempat tersebut, maka akan terprint pilihan tidak valid. Yang ketujuh, kita menampilkan fungsi menu yang berisi menu dalam kurung seperti itu. Baik, kesimpulan dari laporan tugas besar kami, yaitu aplikasi Gosmail berhasil menjadi solusi efektif untuk menjembatani kesejahteraan komunikasi antar mahasiswa dan pihak kampus. Melalui fitur pengiriman pesan anonim, mahasiswa dapat menyampaikan keluhan tanpa takut identitasnya terbongkar. Sistem autentikasi admin, ribet sekali autentikasi, kenapa bahasanya? Autentikasi terbuka. Baik, kesimpulan dari laporan tugas besar kami, yaitu aplikasi Gosmail berhasil menjadi solusi efektif untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antar mahasiswa dan kampus. Melalui fitur pengiriman pesan anonim, mahasiswa dapat menyampaikan keluhan tanpa takut identitasnya terbongkar. Sistem autentikasi admin memastikan hanya pihak berwenang yang dapat membaca dan mengelola pesan, termasuk melihat dan menghapus pesan agar tetap tertata dan relevan. Secara keseluruhan, Gosmail bukan hanya media penyampaian keluhan, tapi juga alat penting bagi kampus untuk meningkatkan